ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Penulis rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwa ada dari ayat-ayat Al-Quran. Memang kalau dilihat pada konteks ayatnya itu dia umum. Tapi ternyata ada dari sunnah yang memperkecualikan. Ada dari sunnah yang memperkecualikan. Iya. Inilah yang akan disebutkan nanti oleh penulis. Contohnya di pembahasan riba nanti. Jelas ya? Riba asalnya semuanya haram kan begitu. Haramallahu wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Asalnya kan riba semuanya apa? Haram. Tapi ternyata araya ada bentuk ribanya. Boleh. Jelas ya? Dari mana dibolehkan? Bukan dari ayat Al-Quran pemulanya, dari sunnah. Berarti sunnah Nabi mengkhususkan ayat Al-Quran. Iya, ini yang ingin dibahas oleh penulis. Yang kedua beliau terangkan di sini tentang penjelasan akan adanya hal itu. Yang saya terangkan di sini bayan wuqu'i dzalik. Kata beliau takhsisuhu bi sunnatin qad waqa'a. Fala tamil liqauli man qad mana'a. Iya. Kata beliau pengkhususan sunnah, pengkhususan Al-Quran dengan sunnah itu telah terjadi. Maka jangan kamu itu condong kepada pendapat yang mengatakan itu tidak mungkin terjadi atau pendapat tidak terjadi, hal tersebut tidak terjadi. Karena adanya Al-Quran dikhususkan oleh sunnah, itu pendapat banyak dari ulama. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Dari kalangan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan banyak dari ulama Hanafiyah dan Hanabila yang membolehkan akan hal tersebut. Iya. Karena kandungan umumnya, dalil umumnya itu di dalam Al-Quran Allah telah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran supaya engkau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka itu. Jadi penjelasan Nabi itu mengikat apa yang ada di dalam Al-Quran. Penjelasan Nabi itu mengikat apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu mungkin terjadi ada hal yang dikhususkan. Ayat Al-Quran dikhususkan oleh apa? Oleh sunnah. Di sini penulis hanya memberi atau sebelum masuk ke contoh, beliau terangkan dulu pembahasan yang ketiga, taswiyah baina mutawatiris sunnah wa ahadiha. Baik, kalau ada sekarang kita sudah tahu ini ada Al-Quran. Bisa dikhususkan oleh apa? Sunnah. Mungkin ada yang bertanya, sunnah apa ini? Yang mutawatir atau yang ahad? Nah, beliau tegaskan bahwa tidak ada bedanya. Mutawatir maupun ahad semuanya bisa. Kata beliau, ahaduha wa gairuha sawa'u. Hadits ahadnya dan selain hadits ahad yaitu hadits mutawatir itu sama. Itu sama, bisa mentaksis. Misalnya ayat, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Saya mau tanya, bangkai ikan boleh dimakan atau tidak? Hah? Loh, ayat kan diharamkan makan bangkai. Dari mana antum dapat dalil? Ya, itu ada yang mentaksis, kan begitu. Makanya ada hadits uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan atas kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Adapun dua darah al-kabid wat tihal, jantung dan limpa. Jadi ini darah ya, kalau jantung itu kan darah namanya. Dibolehkan. Padahal di ayat dilarang, semuanya diharamkan. Itu taksis juga. Dan ini sunnah, hadits ahad yang mentaksis. Kalau araya ini, pembahasan araya mungkin haditsnya banyak araya itu ya. Banyak haditsnya.
Tapi seingat saya juga itu tidak sampai ke derajat mutawatir. Memang banyak tapi tidak sampai ke mutawatir.